Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online sosiologi pertemuan kelima. Hari ini Kamis 16 April 2020. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rancangan penelitian sosial yang berkaitan dengan proses berpikir penalaran. Penelitian sosial merupakan salah satu cara manusia untuk mencari jawaban dari pernyataan yang diajukannya. Sebagai wujud dari rasa ingin tahunya yang besar terhadap satu atau beberapa gejala yang ada di masyarakat. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya proses berpikir penalaran ini dengan rancangan penelitian sosial? Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Proses berpikir penalaran. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai proses berpikirnya itu sendiri. Nah, dalam hal proses berpikir, manusia itu mengembangkan pengetahuannya. Nah, manusia juga dapat menemukan hal-hal yang baru, mengembangkan kebudayaan dan memberikan makna bagi kehidupannya. Sedangkan arti dari proses berpikir itu sendiri yaitu suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Jadi ada dua hal yang harus kalian tahu dalam proses berpikir. Yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikirannya yang melatar belakangi informasi tersebut. Jadi setiap manusia itu mempunyai bahasanya sendiri dalam mengkomunikasikan informasi yang mereka terima dan yang akan mereka sampaikan terhadap orang lain. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menuntut suatu alur rangka berpikir tertentu. Sama halnya dengan bahasa, jadi manusia juga mempunyai, setiap manusia, masing-masing manusia, itu mempunyai pola pikirnya yang berbeda-beda. Jadi dia dalam berpikir, dia harus ada alurnya. Nah, itu namanya proses berpikir. Sedangkan ciri-ciri penalarannya itu ada dua. Yang pertama itu logis, sesuai dengan logika. Jadi sesuai dengan logika ini, ilmu pengetahuan dan kecakapan berpikir lurus atau tepat. Dalam logika, berbagai hal ditimbang secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Sedangkan yang kedua itu bersifat, ciri-cirinya itu analitis, yaitu bersifat analitis. Dalam analitis, penyelidikannya terhadap suatu peristiwa yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi pada hakikatnya, dengan berpikiran analitis, seseorang didorong untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oke, selanjutnya jenis penalaran dalam penelitian. Nah, jenis penalaran dalam penelitian ini dalam bidang sosiologi ini, yaitu yang pertama adalah deduksi. Deduksi itu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Misalnya, ada dua pernyataan dan ditarik kesimpulannya. Nah, pernyataan yang pertama itu manusia adalah makhluk sosial. Sedangkan pernyataan yang kedua, Budi adalah manusia. Nah, kesimpulannya itu Budi makhluk sosial. Dari yang umum ke hal yang
bersifat khusus. Yang kedua, itu induksi. Metode pemikiran yang bertolak belakang dari peristiwa khusus untuk menemukan hukum umum. Dalam induksi, kesimpulan ditarik dari satu atau lebih dari fakta. Nah, induksi ini kebalikan dari deduksi. Nanti kalau misalnya deduksi itu kan dari umum ke khusus, sedangkan induksi ini dari khusus ke umum. Jadi ada beberapa pernyataan yang menunjukkan kekhususan atau fakta-fakta yang ada itu, barulah ditarik kesimpulan itu berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, ada 4 pernyataan. Di dalam 4 pernyataan ini kan, semuanya kan sama ya. Semuanya sama. Orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Itu sama dari pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Mungkin ini khususnya ini itu dari namanya saja, dari misalnya ini yang pernyataan yang pertama, Ensign Cup ini katanya orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Sedangkan pernyataan kedua, Owit Tipit, orang asmat mempunyai badan yang tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Pernyataan yang ketiga, Carimang, orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Pernyataan yang keempat, Jiramakat, orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Jadi sama kan ya? Cuman yang bersifat umum, yang bersifat khususnya itu dari nama-namanya saja. Nama pernyataan 1, misalnya namanya si Ensikap. Pernyataan 2, namanya Owit Tipis. Pernyataan 3, namanya Cariam. Pernyataan 4, namanya Jiramakat. Nah, dari khususnya ini nih, kita tarik kesimpulannya bersifat ke umum. Nah, jadi kesimpulannya itu, orang asmat mempunyai badan yang tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu dia lebih ke gabungan deduksi dan induksi. Jadi misalnya pernyataan 1 bersifat umum karena dia deduksi. Di umum ke khusus. Semua laki-laki dari suku Dawan wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Ini kan dari yang bersifat umum khusus ya. Nah, sedangkan pernyataan kedua ini dari yang sama, dari yang khusus ke umum. Tadi yang pertama itu kan dari umum ke khusus. Nah, itu dari khusus ke umum. Nah, pernyataan kedua itu Tries, laki-laki dari suku Dawan. Nah, berarti kesimpulannya itu Tries wajib membayar mas kawin kepada keluarga calon pengantin perempuan. Nah, itu ketiga dari jenis penalaran atau proses berpikir. Nah, kalian bisa, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya atau jawab kepada saya bila ada yang kurang paham. Nah, untuk tugasnya, untuk latihan yang kelima, ini latihannya. Kalian dari yang tadi saya jelaskan tadi, yang jenis penalaran dalam penelitian, itu kalian buatlah masing-masing contoh pernyataan jenis penalaran dalam penelitian mengenai deduksi, induksi, dan gabungan deduksi dan induksi. Jadi kalian buat contohnya, jadi contoh dari masing-masing pernyataannya. Nah, terus ada kesimpulan dari deduksinya, dari induksinya, maupun dari gabungan deduksi dan induksi. Nah, untuk aturan pengerjaannya soal dan jawaban ditulis di kertas folio bergaris. Nah,
Kalau misalnya kalian memang memikirkan bahwa ini adalah materi yang penting, boleh kalian tulis materinya di buku sosiologi. Terus kalian juga tulis soalnya. Untuk menjawabnya, kalian tulis soal dan jawabannya di kertas folio bergaris. Dan nanti soal dan jawabannya kalian foto. Terus yang kedua, pengumpulan tugasnya Japri melalui WhatsApp saya. Atau misalnya kalau saya tidak aktif, bisa melalui email saya. Dan yang ketiga, itu tugas terakhir dikumpulkan hari Jumat, 17 April 2020. Jika ingin ada yang masih kurang paham, kalian bisa langsung japri terhadap saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.